Hari ini, kembali Kementerian Sosial menurunkan surat penting kedua terkait pelaksanaan bagi rumah KPM yang disurvei dan difoto rumahnya. Nah, kira-kira apa tujuannya? Mengingat batas waktu foto rumah dan survei menurut surat pertama hanya sampai tanggal 2 Oktober. Dan hari ini sudah tanggal 4 ya teman-teman. Nah, surat kedua ini kira-kira isinya apa? Apakah terkait hasil rumah yang sudah difoto dan bagaimana jika data-data KPM dan rumah yang belum dilakukan survei dan foto, maka akan otomatis tercoret dari Six Mobile? Simak terus, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu dalam keceriaan, diliputi dengan kebahagiaan, dan tentunya yang terpenting adalah teman-teman pemirsa YouTube masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita sudah memasuki minggu pertama bulan Oktober, dan bulan Oktober ini ada berbagai bantuan sosial dari pemerintah siap dicairkan. Nah, pada pekan-pekan ini, pemerintah kembali mengucurkan bantuan sosial, baik itu untuk KPM yang ada di DTKS, termasuk KPM PKH, BPNT, dan PBI, yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tentunya. Nah, teman-teman, terkait data penerima bantuan ataupun calon penerima bantuan sosial itu semuanya bermuara pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Jadi, data di DTKS saat ini tidak kaleng-kaleng ya teman-teman, karena setiap bulan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah lingkup terkecil di daerah, diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemutakhiran ketidaklayakan maupun usulan bagi warga yang membutuhkan akses bantuan sosial. Begitupun dengan data warganya yang dianggap sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Maka, bagian dari kewenangan pemerintah desa maupun kelurahan untuk menyanggah dan menidaklayakkan warga yang ada di wilayah kerjanya. Terkait data yang dimutakhirkan oleh operator 6NG di desa dan kelurahan, baik itu berupa usulan penambahan data DTKS maupun usulan dari aplikasi Google Cek Bansos. Maka Kementerian Sosial menganggap suatu hal yang penting untuk dilakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui operator aplikasi Six Mobile. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, di akhir September kemarin, Kementerian Sosial mengeluarkan surat yang intinya menginstruksikan seluruh SDM PKH untuk turun lapangan melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui aplikasi Six Mobile dari tanggal 28 September hingga 2 Oktober 2022. Dengan cara melakukan survei dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kehidupan sosial ekonomi KPM dan juga memfoto kondisi rumah KPM. Nah, saat ini sudah tanggal 4 ya teman-teman. Berarti batas turun lapangan untuk verifikasi dan validasi dengan cara survei dan memfoto rumah KPM sudah berakhir. Nah, bagaimana hasil dari verifikasi ini? Karena sampai batas tanggal 2 Oktober kemarin, masih banyak rumah warga yang ada di aplikasi Six Mobile namun belum rampung karena adanya kendala. Misalnya, warga yang merupakan target survei tidak ditemukan di alamatnya dan adanya kendala jaringan juga untuk mengakses aplikasi yang menyulitkan sehingga tidak berhasil mengirimkan data hasil survei dan foto. Apakah yang tidak berhasil disurvei atau tidak berhasil terkirim hasil surveinya, maka akan otomatis tercoret dari data DTKS. Nah, terkait masalah ini, Kementerian Sosial kembali menurunkan surat penting terkait dari kegiatan survei dan foto rumah KPM di lapangan. Nah, bagaimana hasil dari kegiatan ini? Simak terus informasinya hingga tuntas. Namun, sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang baru berkunjung dan baru menemukan channel PKH Reportase, agar kiranya di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya bila informasi ini bermanfaat. Baik teman-teman, terkait surat pertama dari Kementerian Sosial terkait kegiatan survei dan foto yang mana batas waktu dari tanggal 28 September hingga 2 Oktober. Karena saat ini sudah tanggal 4 Oktober, berarti kegiatan yang dimaksud pada surat pertama Kementerian Sosial sudah berakhir ya teman-teman.
Nah, kemarin tepatnya ada lagi surat kedua yang turun. Apakah menyangkut hasil kegiatan survei dan foto rumah? Nah, surat kedua ini tertanggal 3 Oktober 2022 dengan nomor surat 1350-3.3.4-DI01-10-2022 perihal perpanjangan waktu pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan dengan isi surat sebagai berikut. Sesuai surat kami sebelumnya nomor 1321-DI.2-9-2022 tanggal 27 September 2022 perihal pemberitahuan pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan masih terdapat KPM yang belum dilakukan verifikasi dan validasi kemiskinan, maka atas hal tersebut kami sampaikan sebagai berikut. 1. Direktorat Jaminan Sosial menugaskan kembali pendamping PKH di wilayah saudara untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui aplikasi SIX Mobile Kementerian Sosial. 2. Pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022. 3. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya saudara dapat mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Nah, surat kedua ini kembali berkaitan dengan rumah bagi yang belum dapat giliran disurvei dan difoto rumahnya ya teman-teman. Surat ini meminta dukungan kepada Dinas Sosial agar melaksanakan hal yang dimaksud dalam isi surat agar SDM PKH di daerah melanjutkan kegiatan ini terhitung dari tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022. Jadi teman-teman, jika ada seseorang yang mendatangi rumah teman-teman beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan, biasanya pakai rompi bertuliskan di punggungnya PKH, itu bukan petugas koperasi, bukan pula penagih hutang ya teman-teman. Ya, sedikit bercanda. Jadi teman-teman perlu mengetahui bahwa mereka adalah SDM PKH yang sedang ditugaskan Kementerian Sosial Republik Indonesia secara sah di seluruh Indonesia untuk mendukung kegiatan pelaksanaan verifikasi dan validasi kondisi sosial ekonomi KPM melalui aplikasi SIX Mobile. SDM PKH ini atau pendamping PKH ini akan datang door to door, mensurvei dan menanyakan beberapa hal yang tersedia di aplikasi, dan serta mengambil foto teman-teman, memfoto berkas, dan memfoto rumah untuk diupload secara online di aplikasi SIX Mobile. Nah, apa tujuan dari kegiatan ini? Mungkin teman-teman menanyakan hal tersebut. Jadi, semuanya bertujuan untuk membantu memperbaharui data atau kondisi sosial dan ekonomi KPM yang ada di aplikasi SIX Mobile. Jadi, dengan pemberitahuan ini tentunya tidak bertanya-tanya lagi sekiranya petugas survei melakukan verifikasi, validasi, memfoto rumah, memfoto teman-teman, dan juga dokumennya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi akurat mengenai kondisi terkini, baik itu dari segi sosialnya, ekonomi, maupun kondisi tempat tinggal teman-teman. Kementerian Sosial terus berupaya meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Berbagai kebijakan strategis dilakukan untuk memastikan bantuan salur tepat sasaran, tepat nilai, dan tepat jumlah. Nah, untuk keperluan tersebut, salah satu kebijakan penting Menteri Sosial Tri Risma hari ini adalah dengan melaksanakan pembaruan data sebulan sekali. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif menyampaikan usulan baru penerima manfaat. Selain dengan pembaruan data setiap bulan, Kementerian Sosial juga menggunakan teknologi geotagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut, memungkinkan diketahui kondisi rumah penerima manfaat. Menteri Sosial menekankan dengan teknologi geotagging data spasial dari citra satelit dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan. Dengan menggunakan citra satelit, Kementerian Sosial dapat mengidentifikasi kelayakan penerima manfaat dari hasil geotagging. Baik teman-teman, waktunya kami mengakhiri video ini.
Silahkan menanggapi berita ini dengan komentar dan pertanyaan di bawah kolom video ini. Share beritanya jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang baru berkunjung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.